Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam saat teduh renungan GBI Avia. Sebelum kita mulai saat teduh bersama, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Sepanjang malam kami bisa tidur dengan lelap dan pagi hari bangun dengan kesegaran baru. Sebab kami percaya berkat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat teduh ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicaralah, jamalah setiap kami, sehingga kami Tuhan mengalami anugerah-Mu yang dicurahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu ada, Engkau sediakan bagi kami Bapa. Betapa bersyukurnya hati kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku.
kasih, kami bersyukur. Haleluya. Bawa kami Tuhan untuk terus mengecap kebaikan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Mari Bapak Ibu, bila Engkau kurang iman, minta Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang akan memberi, Dia Allah yang akan memulihkan kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari satukan hati katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Allah yang sanggup menggenapi setiap rencana Tuhan, firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Immanuel, Allah yang akan menyertai kami di awal tahun sampai akhir tahun. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan terus menggenapi ya Tuhan seluruh rencana-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita telah meninggikan nama-Nya, dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, agar setiap kita bisa menjalani hari-hari ini dengan sikap yang benar, sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas setiap anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau menuntun kami. Setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan atur dan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di awal tahun ini kami mau persiapkan hati kami mau persiapkan hidup kami mau mempersiapkan seluruh keberadaan kami Tuhan untuk merencanakan, untuk mengikuti kehendak-Mu, untuk membuat resolusi di mana pada tahun ini Tuhan gereja kami, tema besarnya adalah Be Missional Church, menjadi gereja yang misional, di mana setiap ini bukan hanya Tuhan menjadi satu bagian di dalam gereja Tuhan, tapi masuk ke dalam semua kehidupan jemaat Tuhan, di mana kami mengerti bahwa kami adalah anggota gereja yang bergerak bersama-sama untuk menjadi misionaris di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, di dunia kerja, dalam keluarga, masyarakat, sehingga Tuhan melalui kehidupan kami semakin banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi, pimpin kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk terus kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, bahwa kita telah melewati tahun 2022 dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan sebagai orang percaya, kita patut bersyukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di tahun 2022 kemarin. Dan sekarang kita telah memasuki minggu ketiga ya dalam persiapan kita untuk terus berjalan di tahun 2023 dan menapaki hari baru di dalam anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Ada sejuta harapan, ada sejuta angan di dalam setiap benak dan pikiran kita, bagaimana kita akan menjalani tahun-tahun ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan tidak semakin mudah. Iya, bahkan di tahun-tahun depan semakin sulit, akan banyak ujian, akan banyak tantangan yang menghadang. Bahkan para pemimpin dunia, termasuk pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun ini, tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berpangku tangan, kemudian kita menyerah di dalam kehidupan kita dan kita tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, walaupun situasi dan kondisi sulit di depan kita, tapi kita mau percaya, kita tahu bahwa Tuhan pasti menuntun hidup kita di tahun 2023 ini. Karena itu pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan, saya beri judul, sikap bijak yang benar di dalam hidup kita. Sikap bijak di dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam menjalani tahun 2023. Lalu Bapak Ibu kalau lihat fenomena, situasi dan tema gereja kita di tahun ini, di mana kita akan menjadi gereja yang misional, gereja yang bergerak di dalam dinamika misi di dalam hidup kita, bukan hanya gedung atau organisasi gereja yang punya bidang misi, tapi keseluruhan dari kehidupan jemaat Tuhan, keseluruhan dari setiap komisi-komisi yang ada di dalam gereja haruslah berisi misi yang Tuhan inginkan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kondisi ini dan melihat apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati para pemimpin gereja GB Avia, bahwa tahun 2023 kita akan menjadi gereja misional, maka kita harus bijak dalam menjalani tahun 2023 supaya rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita.
Apa itu sikap bijak seperti apa yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sikap bijak itu adalah hidup kita harus fokus pada Tuhan dan rencananya. Katakan amin. Lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19a. Firman Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jika kita melihat ayat ini merupakan penguatan agar setiap orang percaya dapat membuat sebuah keputusan, sebuah resolusi di tahun ini dengan kita berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada setiap rencana yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu baru yang Tuhan kerjakan. Dia sudah tumbuh. Kadang-kadang dalam pertumbuhannya kita nggak menyadarinya. Karena itu kita perlu fokus bahwa seluruh pikiran kita, seluruh hidup kita pada tahun ini, mari kita bergerak bersama-sama untuk fokus kepada Tuhan dan rencananya. Fokus kepada Tuhan dan misinya Tuhan. Apa misinya? Agar setiap kita boleh menjadi pribadi yang melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi missional church. Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan di sana kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan setiap kita yang fokus kepada Allah dan fokus kepada rencananya. Apapun resolusi yang kita buat dalam hidup kita, ingat ada bagian besar dari tema yang sudah kita buat yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Billy Graham, seorang penginjil besar pada abad ini. Dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki sebagai orang percaya. Dia berkata, jangan fokus kepada target diri sendiri. Wah, setiap tahun kita buat resolusi dan kita target kepada apa yang kita mau capai. Kita target kepada apa yang kita mau pada tahun ini. Sering sekali kita lupa, sehingga Billy Graham mengingatkan kita jangan fokus kepada target diri kita sendiri. Tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan mau agar Anda lakukan di dalam hidup Anda. Fokus kepada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dia melanjutkan pada kalimat berikutnya, lebih dari segalanya, pastikan komitmen Anda kepada Kristus dan jika dia sangat berarti bagi Anda, mengapa tidak mulai tahun ini, tahun baru, dengan memberi hidup Anda kepadanya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, nilai-nilai kehidupan kita adalah di mana kita hidup untuk memenuhi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kita, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Kita rindu pada tahun ini kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, bersama-sama sebagai orang percaya, kita fokus kepada Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sikap yang kedua, sikap bijak yang harus kita miliki dalam tahun 2023 ini, kita harus yakinkan bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita abaikan Roh Kudus yang hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan abaikan itu. Sebab Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita akan selalu menuntun kita ke dalam jalan demi jalan yang Dia akan nyatakan kepada kita. Ingatlah selalu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Tubuh kita bait Roh Kudus. Di awal tahun ini Tuhan mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dan memimpin hidup kita. Karena itu mari kita selaraskan jalan hidup kita dengan jalan kehidupan Allah. Bukan yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Percayalah, jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka di sana akan ada kemenangan.
di sana akan ada kelepasan, di sana akan ada kemerdekaan. Sebab di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Akan ada terang Tuhan. Sekalipun prediksi para pemimpin dunia gelap, tapi kita percaya ada terang Allah yang menyertai kita. Katakan amin. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Dalam Alkitab versi mudah dibaca tahun 2006. Firman Tuhan ini diterjemahkan sebagai berikut. Kamu harus tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu. Kamu sudah menerima Roh Kudus dari Allah. Kamu bukan lagi milikmu sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa Roh Kudus yang menguasai hidup kita itu selalu menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, itulah yang terbaik yang harus kita jalani dalam hidup ini. Amin. Bukan yang kita mau, bukan memuaskan daging kita, Bapak Ibu. Sebab kalau kita puaskan daging kita, yang ada di sana nanti percideraan, yang ada di sana adalah masalah demi masalah yang kita hadapi, yang ada di sana adalah kesukaran yang akan menghancurkan hidup kita. Tapi ketika kita sadar bahwa hidup kita, di mana Roh Kudus memimpin hidup kita, di mana tubuh kita menjadi bait Allah, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Roh Kudus, hidup kita, pelayanan kita akan terlihat membosankan. Berapa banyak orang yang mengatakan boring, berapa banyak orang menyatakan mereka stagnan, berapa banyak orang yang menyatakan bosan dengan kehidupan yang mereka jalani, ini dan ini saja. Tapi tahukah kita, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berbeda. Sebab apa? Dengan kuasa Roh Kudus, maka hidup kita, pelayanan kita akan menjadi menyenangkan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena itu mari, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Saya mendengar banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan yang memberikan hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka melihat begitu banyak pernyataan-pernyataan Tuhan, begitu banyak mereka melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari kesulitan yang begitu hebat dan menjadi pemenang dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan menguatkan mereka ketika mereka dalam duka cita yang begitu hebat. Dan Tuhan menghibur hati mereka dengan sentuhan, dengan manifestasi kuasanya yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, jelas saya ingin katakan, tanpa Roh Kudus sehebat apapun engkau, tanpa Roh Kudus semenarik apapun jalan hidupmu, one day, satu saat itu akan sangat membosankan. Tapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita akan menjadi menarik. Setiap hari menjadi menarik. Amin. Amin. Dan Tuhan pasti memakai kita menjadi berkat. Seorang hamba Tuhan juga penginjil yang hidup di abad sebelumnya yang bernama D.L. Moody dalam bukunya Secret Power, kuasa yang tersembunyi, secret power, rahasia dari kuasa. Ia mengungkapkan ada kuasa yang luar biasa di balik kuasa nyala api, kuasa ilahi yakni pekerjaan Roh Kudus di hati manusia. Dengan kuasa Roh Kudus, maka setiap orang percaya akan siap dan melayani kehendak Tuhan. Karena itu mari para pelayan Tuhan, para pengerja di rumah Tuhan, anak-anak Tuhan, para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita rindu pelayanan kita, hidup kita menjadi sesuatu yang excited di dalam hidup kita, tidak lagi membosankan. Mari kita libatkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Karena kuasanya akan mempersiapkan kita untuk menjalani kehidupan dan melayani Dia dengan penuh kuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup yang bijak di tahun ini, maka kita harus hidup dengan
hikmat Tuhan. Bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan karena kita punya pengetahuan bertitel dan sebagainya. Itu baik. Anda baca buku pengetahuan itu bagus Bapak Ibu. Anda menambah ilmu Anda dalam bisnis Anda itu baik. Tapi di balik itu semua, alangkah sayangnya kalau kita tidak hidup di dalam hikmat Tuhan. Sebab apa? Hikmat Tuhan akan membawa kita untuk menemukan jalan-jalan keluar dalam setiap masalah kita. Hikmat Allah akan membawa kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Hikmat Allah akan meluputkan kita dari hal-hal buruk yang mencengkeram hidup kita. Yakobus berkata dalam Yakobus 3 ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh hikmat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang sifatnya murni, tentram, ramah, mudah diajar, penuh belas kasihan, serta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka adalah orang yang dapat diandalkan. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang dapat diandalkan, hidup kita dipimpin oleh hikmat Allah. Hidup kita harus dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang begitu mudah dididik oleh Tuhan. Orang yang penuh belas kasihan. Orang yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kesaksian kita, orang dibangunkan. Melalui perkataan kita, setiap orang dikuatkan. Bukan sebaliknya. Perkataan kita melemahkan iman orang di sekitar kita. Perbuatan kita membuat orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mari untuk dapat kita bersama-sama menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk menggenapi misi yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Menggenapi tema tahun ini, be a missional church. Maka kita butuh hikmat Allah dalam hidup kita. Amin. Untuk membangun teamwork yang luar biasa. Untuk membangun tim yang saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan. Apalagi saling menyikut. Bapak Ibu itu gak benar. Gak benar. Karena kita butuh hikmat Allah. Supaya perjalanan hidup kita benar dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yakobus di pasal yang sama. Yakobus 3 di ayat yang berbeda. Ayat ke-17. Dalam terjemahan, masih dalam terjemahan yang sama, versi mudah dibaca 2006, bunyi ayat firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Hikmat yang datang dari Allah adalah seperti ini. Pertama-tama adalah murni juga penuh damai, lemah lembut, mau mengalah. Hikmat selalu mau menolong orang yang berada dalam kesulitan dan selalu berbuat baik. Hikmat itu juga adil dan jujur. Bukan sebaliknya. Kalau hari ini kita suka menjelek-jelekkan orang lain. Hari ini kita suka mungkin mencari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saling menyikut kanan kiri. Jangan-jangan engkau tidak memiliki hikmat Allah. Tapi engkau melakukannya berdasarkan keinginanmu. Dan itu pasti Allah tidak suka. Bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi kita mau melakukan pekerjaan besar. Menjadi gereja yang misional. Maka Anda butuh hikmat Allah dalam hidup kita. Bergerak bersama, menjangkau bersama, sehingga banyak jiwa bisa kita bawa kepada Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kita, dalam marketplace dunia kerja kita, dalam keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, mereka bisa datang kepada Kristus. Karena kita punya hikmat yang mereka tidak miliki. Saya akan tutup dengan statement ini. Mari kita jalani hari-hari di tahun 2023 ini dengan fokus kepada Tuhan dan rencananya, serta minta dipimpin Roh Kudus dan hikmatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan sebagai orang-orang percaya di awal tahun ini. Kami kembali Tuhan untuk menggenapi visi yang telah Tuhan nyatakan bagi gereja Tuhan. Tema pada tahun ini, be a missional church, menjadi gereja misional. Dan juga dalam resolusi pribadi yang kami buat, dengan melihat situasi kondisi yang ada Tuhan, kami diingatkan
untuk hidup bijak di tahun ini, yaitu dengan fokus kepada Tuhan dan rencananya, dan juga hidup yang dipimpin Roh Kudus, dan senantiasa hidup di dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terus pimpin hidup kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan, Engkau yang menuntun kami, sebab apa yang Engkau berkati akan diberkati selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pribadi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Memiliki karakter yang kudus, memiliki karakter yang benar di hadapan-Mu, dan memiliki karakter yang menyenangkan hati-Mu, yaitu karakter Kristus yang harus kami miliki dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, setiap keluarga anak-anak-Mu, setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, setiap studi anak-anak-Mu diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan setiap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menyambut tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati.